Di awal film kita akan berkenalan dengan seorang bernama Seo Jae-hyung. Dia adalah seorang jurnalis yang akan mencari informasi pada salah satu pasien yang pernah mengalami teror yang terjadi di setiap tanggal 29 Februari di sebuah rumah sakit jiwa Mungkyung. Dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut adalah teman dari Jae-hyung. Dialah yang mengundang Jae-hyung untuk membuat artikel tentang teror hantu yang dialami pasiennya. Dokter lalu membawa Jae-hyung bertemu seorang pasien bernama Han Ji-yeon. Saat masuk ke ruangan itu, Jae hampir tak bisa membuka matanya karena cahaya lampu yang begitu terang. Tapi menurut Ji-yeon, ruangan itu masih kurang terang. Dokter lantas menjelaskan bahwa Ji-yeon sangat takut dengan kegelapan. Menurutnya, hantu pembunuh berantai yang telah mati 12 tahun lalu akan datang membunuhnya dalam keadaan gelap. Insomnia yang dialami Ji-yeon membuatnya tak tidur selama berbulan-bulan. Jae-hyung lantas bertanya, mengapa ia akan membunuhmu? Karena aku telah melihat wajah terkutuknya, jawab Ji-yeon. Ia lalu bertanya, tanggal berapa ini? Si dokter menjawab tanggal 29 Februari. Ketika itu juga, Ji-yeon langsung ketakutan sembari menceritakan semua yang dialaminya waktu itu. Scene pun flashback ke 4 tahun yang lalu, di mana saat itu Ji-yeon masih bekerja sebagai penjaga loket gerbang tol. Pada tanggal 27 Februari, sahabatnya berkata lewat telepon bahwa ia melihat Ji-yeon di kota Busan menggunakan pakaian yang sama seperti yang ia pakai saat itu. Sambil tertawa, Ji-yeon berkata itu bukanlah dirinya, karena sekarang aku lagi OTW ke tempat kerja, nggak mungkin aku keluar kota. Tapi sahabatnya itu sangat yakin kalau itu adalah Ji-yeon. Saat sedang berada di loker, tiba-tiba dia dikagetkan oleh teman kerjanya bernama Jong-suk yang baru saja selesai kerja dan akan kembali tengah malam nanti bergantian shift dengan Ji-yeon. Awalnya semua berjalan normal, hingga waktu menunjukkan jam 12 malam, ia melihat seorang wanita di ruangan sebelahnya. Ia mengira itu adalah Jong-suk. Ji-yeon pun berniat menghampirinya, namun tiba-tiba mati lampu. Tak lama kemudian muncul sebuah mobil hitam yang dikendarai seorang wanita. Ketika Ji-yeon melihat tiket itu, mobil tersebut berlalu begitu saja. Listrik kembali nyala dan tiba-tiba ternyata itu adalah Jong-suk yang akan berganti shift dengan Ji-yeon. 아직까지 휴게실 온기가 그리운 사람한테 빨리 뭐 하는 소리야? 박지성 나오면 죽고 신나게. Keesokan harinya tanggal 28 Februari, mereka berdua berencana mengambil cuti untuk merayakan ulang tahun Jong-suk yang hanya bisa dirayakan 4 tahun sekali, yaitu setiap tanggal 29 Februari. Dalam perjalanan pulang, Ji-yeon yang mengantuk hampir saja menabrak kendaraan lain. Untuk menghilangkan rasa kantuknya, ia pun menyalakan radio. Terdengar berita yang menyiarkan adanya pembunuhan karyawan tol yang mati ditikam pada kisaran jam 10 malam dan hanya berjarak 10 menit dari tempat kerja Ji-yeon. Ia lantas teringat dengan tiket berdarah yang kemungkinan berhubungan dengan kasus pembunuhan tersebut. Menurutnya, gerbang tol tempat ia bekerja terdapat kutukan di setiap tanggal 29 Februari. Salah satunya, meledaknya bus napi di dekat gerbang tol yang menyebabkan semua napi melarikan diri kecuali satu orang wanita. Namun, polisi tak menemukan mayat wanita tersebut. Sebelum melakukan pembunuhan, wanita tersebut selalu mengikuti Ji-yeon dan menampakkan dirinya dengan wujud yang sama seperti Ji-yeon, bahkan berpakaian sama seperti yang ia kenakan. Hari itu, Ji-yeon melihatnya mengetuk-ngetuk pintu tetangga apartemennya dengan pakaian yang sama. Sampai 1 jam kemudian, suara ketukan pintu masih saja terdengar. Merasa terganggu, Ji-yeon pun menghubungi security untuk memeriksanya. Setelah itu ia membuka horden dan beranjak tidur. Ia bermimpi wanita misterius tersebut menampakkan wajahnya. Saat terbangun, hordennya sudah tertutup. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu kembali terdengar. Ternyata 2 orang polisi bernama Park dan Choi. Mereka meminta keterangan Ji-yeon tentang pembunuhan yang terjadi di gerbang tol dan menanyai tiket berdarah yang diterima Ji-yeon. Ji-yeon berkata ia tak bisa melihat wajah wanita tersebut dikarenakan mati lampu. Ia hanya ingat warna mobilnya berwarna hitam. Choi lalu berkata kenapa ia tak langsung melaporkannya ke polisi. Menurutnya itu hal yang biasa karena mereka selalu menerima kondisi tiket yang bermacam-macam.
Polisi menceritakan kejadian yang terjadi di gerbang tol Dongseong. Malam itu, seorang wanita menekan tombol. Karyawan tol segera datang dan memberikannya tiket. Tiba-tiba, wanita tersebut langsung menarik dan menikamnya berkali-kali hingga tewas. Sejak kejadian itu, Jiyeon selalu menyalakan lampu apartemennya. Namun, saat ia berangkat kerja, lampu apartemennya mati dengan sendirinya. Dalam perjalanan, temannya Ana yang berada di luar kota kembali menelponnya dan berkata kalau ia melihat Jiyeon mengenakan pakaian yang sama persis dengan yang digunakan saat itu. Namun dengan tegas, Jiyeon berkata itu bukan dirinya. Sesampainya di kantor, Jonsuk membahas soal pembunuhan yang terjadi semalam. Ia berkata, kenapa harus karyawan tol yang menjadi sasaran si pembunuh? Jonsuk lalu menunjuk ke seorang nenek-nenek. Ia berkata kalau wanita yang terbakar di bus tahanan adalah cucunya. Nenek itu menderita Alzheimer, itu sebabnya ia selalu mencari cucunya. Tak lama kemudian, bos mereka datang. Jonsuk lantas meminta izin untuk mengambil cuti besok bersama Jiyeon. Singkat cerita, malam pun tiba. Waktu menunjukkan pukul 11:15. Tiba-tiba nenek itu datang dan meletakkan bunga di gerbang tol. Jiyeon mengingatkan nenek itu agar tidak berada di tempat itu karena sangat berbahaya. Tapi si nenek tak menghiraukannya. Jiyeon pun berniat menghampiri nenek tersebut. Tapi tiba-tiba lampu kembali padam dan mobil hitam itu kembali muncul. Kejadian sama pun terulang kembali membuat Jiyeon semakin ketakutan. Saat menuju lokernya, Jiyeon mendengar langkah kaki seseorang tepat di belakangnya. Saat berbalik ia tak melihat siapapun dan tiba-tiba Jonsuk bisa melihat ketakutan di wajah Jiyeon. Ia berkata seseorang tak dikenal mengiriminya bunga. Jiyeon lantas berkata, mungkin ada hubungannya dengan kutukan 29 Februari. Bisa saja pembunuh itu mengincar salah satu dari mereka. Jonsuk hanya tertawa dan mengajak Jiyeon yang terlalu percaya dengan cerita-cerita hantu. Ia menyarankan Jiyeon agar meminum obat untuk membantunya tidur. Tak lama kemudian, Park datang dan memberitahu Jiyeon bahwa pembunuhan kembali terjadi di gerbang tol Neonggok. Park lantas bertanya, apakah mobil hitam itu mendatangi Jiyeon dan memberikannya tiket berdarah? Tidak, ia tak ingat karena terlalu capek, jawab Jiyeon. Beberapa saat kemudian, rekannya Choi datang dan melaporkan bahwa darah di tiket tersebut bukanlah darah korban. Ia juga berkata bahwa pembunuhan di malam pertama, data komputer di kantor Jiyeon tidak mencatat adanya pemadaman listrik. Namun Jiyeon bersumpah bahwa pemadaman itu benar-benar terjadi. Untuk meyakinkan para polisi, Jiyeon terpaksa jujur bahwa semalam ia mengalami hal yang sama, yaitu mati lampu dan didatangi mobil hitam yang memberikannya tiket berdarah. Jiyeon lalu memberi tiket berdarah itu sembari berkata bahwa ia melihat bekas luka di pergelangan tangan wanita tersebut. Ia yakin bahwa wanita itu adalah pembunuh berantai yang mati beberapa tahun yang lalu. Dia selalu muncul di mana-mana dengan pakaian yang sama seperti dirinya. Polisi lantas meminta Jiyeon untuk membantu mereka mencari tahu tentang wanita tersebut. Setelah itu, Jiyeon beranjak pulang. Sesampainya di apartemen, Jiyeon merasa takut untuk masuk ke basement. Karena mobil di belakangnya terus membunyikan klakson, Jiyeon terpaksa masuk dengan menyalakan semua lampu mobil. Setelah keluar dari mobil, lampu basement mulai berkedip. Jiyeon segera berlari menuju lift. Saat berada di lift, tiba-tiba penampakan kembali muncul. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi buruk dan terbangun dengan horden tertutup. Setiap hari Jiyeon tak pernah merasakan tidur nyenyak. Dari hasil pemeriksaan dokter psikiater, Jiyeon didiagnosa menderita skizofrenia karena kecemasannya yang berlebihan membuatnya berhalusinasi dan mengalami susah tidur. Obat yang diberikan dokter tak juga bisa membantunya tidur nyenyak. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Saat pintu dibuka, Jiyeon tak menemukan siapa-siapa kecuali tiket berdarah. Dan tiba-tiba untung saja Park dan Choi tiba tepat waktu. Park lalu memperlihatkan foto wanita yang dimaksud Jiyeon, dan benar saja, dialah pelakunya, kata Jiyeon.
Meskipun dokumen dari kepolisian menyatakan wanita itu telah mati, tapi Jion yakin wanita itu sebenarnya masih hidup. Sebelum pergi, Jion meminta kedua polisi itu menemaninya ke tempat parkir. Ia akan keluar merayakan ulang tahun Jonsuk. Tanpa kedua polisi itu sadari, sebuah mobil hitam mengikuti Jion dari belakang. Sesampainya di mall, Jion kaget Jonsuk tak jadi ambil cuti, malah masuk kerja menggantikan teman kerja mereka. Jion terlihat panik dan ketakutan. Ia memaksa Jonsuk meninggalkan gerbang tol karena malam itu tanggal 29 Februari. Karena Jonsuk tak mempedulikan perkataannya, Jion pun segera OTW ke tempat kerjanya untuk menyelamatkan Jonsuk. Lagi-lagi ada yang ngikutin Jion. Di dalam terowongan, Jion membuang gantungan salibnya ke jalan. Jion yang semakin khawatir dengan keadaan Jonsuk kembali tancap gas sambil terus menelponnya. Sesampainya di sana, ia mendapati gerbang tol dalam keadaan gelap. Ia kembali menghubungi Jonsuk tapi tak ada jawaban sama sekali. Ia pun memberanikan diri memeriksa bilik Jonsuk, yang ternyata Jonsuk telah tewas secara mengenaskan. Ia hanya bisa menangis. Ia sangat menyesal karena tak bisa tepat waktu menyelamatkan sahabatnya. Jika saja orang-orang percaya padanya, takkan ada pembunuhan yang terjadi. Namun semua menganggapnya tak masuk akal, sama seperti halnya Jaehyung. Ia berkata, apakah kau akan percaya hanya jika aku mati? Seon kembali ke TKP. Jian menyalahkan Park atas kematian sahabatnya karena tak mempercayai kata-katanya. Sebelum pergi, Park berkata, ini sudah lewat tanggal 29 Februari. Apakah hantu itu akan kembali 4 tahun lagi? Jian tak menjawabnya dan berjalan menuju loker Jonsuk dan tiba-tiba setelah itu ia pergi ke toko lampu membeli banyak lampu. Sesampainya di apartemen, bapak security berkata bahwa tak seorang pun yang mendengar ketukan pintu tempo hari kecuali Jion sendiri. Dan tiba-tiba mobil hitam itu masuk ke basement. Jion segera mengejar dan mencatat plat nomornya. Ia lalu masuk ke apartemen dan menyalakan semua lampu. Merasa sudah aman, Jion pun tidur, namun tiba-tiba lampu kembali mati dan ia segera bangun dan menyalakan semua lampu. Tak lama kemudian polisi datang karena melihat lampu apartemen Jion berkedip. Jion memberikan plat mobil hitam yang selalu menerornya. Keesokan harinya, polisi memberitahu Jion bahwa mobil tersebut telah dicuri. Mulai saat itu, Park dan Choi mendapat tugas untuk menjaga Jion selama 24 jam setiap hari. Malam semakin larut, Jion masih terus ditemani oleh kedua polisi tersebut. Choi di mobil dan Park di bilik sebelah Jion. Mereka ngobrol menggunakan HP. Tiba-tiba lampu kembali padam. Demi keamanan Jion, Park masuk ke biliknya. Choi mendekati mobil hitam yang berhenti di depan gerbang dan terdengarlah suara tembakan. Park memanggil-manggil nama Choi tapi tak ada jawaban. Ia kemudian pergi memeriksa keadaan Choi dan meminta Jion mengunci pintu dan jendela bilik. Sebuah lampu sorot tiba-tiba menyala dan membuat pandangannya silau. Suara tembakan pun kembali terdengar dan tiba-tiba lampu kembali nyala. Jion segera berlari menuju ruang ganti. Namun di tangga, ia dikejutkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Dan tiba-tiba pembunuh itu muncul menyayat leher Jion. Hingga saat ini, bekas sayatan di leher Jion masih terlihat jelas. Ia merasa tidak gila dan meminta agar dikeluarkan dari tempat itu. Jika tidak, pembunuh itu akan datang membunuhnya. Ketika si jurnalis akan pergi, Jion mengamuk dan mengancamnya bahwa 4 tahun lagi ia akan membunuhnya. Dokter berkata semua yang Jion ceritakan adalah benar. Ia tak berbohong sama sekali, termasuk kebakaran bus narapidana. Tapi ia menceritakannya sebagai sebuah kenyataan yang ia percayai. Jadi, fakta yang sebenarnya adalah
Polisi sebenarnya sudah lama menetapkan Jiyeon sebagai tersangkanya. Hanya saja mereka belum mempunyai bukti kuat untuk menangkapnya. Dari awal Jiyeon sudah tahu wajah si pembunuh melalui selembaran kertas yang dibagikan. Ia selalu berhalusinasi bahwa wanita itu adalah si pembunuh. Itulah sebabnya kenapa si pembunuh selalu mengenakan pakaian yang sama seperti Jiyeon, karena emang dia pelakunya. Park dan Choi juga melihat Jiyeon mencekik lehernya sendiri, jadi bukan dicekik sama si hantu itu. Kemudian kejadian saat Jiyeon akan menyelamatkan Jeon-suk. Saat itu, Park dan Choi sengaja membuntutinya menuju TKP pembunuhan ketiga. Tapi gagal karena salib yang dibuang Jiyeon membuat ban mobil mereka kempes. Seandainya malam itu mereka berhasil mengejarnya, mungkin Jeon-suk tak akan menjadi korban. Mobil hitam yang dicuri juga sebenarnya nggak dicuri. Jadi mereka sengaja berbohong agar Jiyeon percaya wanita pembunuh itu beneran ada. Dan kejadian yang menimpa Park dan Choi yang kita lihat tadi hanyalah halusinasi dari Jiyeon. Jiyeon sendiri yang mematikan lampu lalu membunuh Park. Choi yang baru sadar mati lampu segera berlari ke mobil ngambil senjatanya. Naasnya dia pun jadi korban. Sebelum pergi, dokter memperingatkan Jaehyung agar berhati-hati di tanggal 29 Februari karena Jiyeon sudah mengancamnya. Dan